Halo, bertemu lagi dengan saya Hidayat. Pada pertemuan 2 ini atau modul 2 ini yang membahas tentang identifying computer system, information system, audit program. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana hal-hal yang terkait dengan sistem komputer, kemudian audit program dari sistem informasi. Detail dari pembelajaran kita hari ini antara lain manfaat apa sih yang didapat dari mekanisme sistem persediaan yang berbasis komputer, atau juga di sini kita membahas berkaitan dengan penentuan risiko jika menggunakan sebuah komputer. Kemudian manfaat lain dari program audit berbasis komputer. Kemudian informasi sistem benefit program. Nah, sebelum itu kita bicara authority dan policy, hak dan kebijakan. Ini hal-hal semacam ini biasanya sangat terkait dengan kontrol internal kontrol ya, pengendalian internal yang nanti akan diuji oleh internal auditor. Nah, di sini ada istilah internal auditor. Apa sih internal auditor itu? Nah, internal auditor itu adalah sebuah badan atau seseorang yang bekerja secara independen yang tujuannya memberikan sebuah jaminan tentang hal-hal yang diyakini sesuai atau belum. Nah, kemudian jika ada hal-hal itu dirasa kurang, maka dia akan memberikan advice atau saran untuk perbaikan, sehingga sebuah aktivitas itu memiliki nilai tambah bagi perusahaan dan membuat perusahaan menjadi berkembang. Sebenarnya fungsi internal auditor itu tidak lain adalah untuk membuat sebuah prosedur yang dirancang oleh perusahaan berjalan pada semestinya, dan orang-orang yang terkait dengan prosedur tersebut atau user yang terkait atas prosedur tersebut menjalankan dengan baik. Prosedur, kebijakan atau arahan yang dibuat oleh perusahaan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan bisa tercapai pada semestinya. Nah, internal auditor itu sebenarnya membantu organisasi atau perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan ini maksudnya tujuan organisasi atau tujuan perusahaan yang telah ditentukan di awal. Kemudian juga internal auditor membantu perusahaan untuk mengevaluasi apa-apa saja yang telah mereka lakukan selama ini. Nah, yang perlu dievaluasi adalah biasanya berkaitan dengan risiko, karena risiko itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diminimalisir. Makanya hal-hal yang terkait dengan tersebut, aktivitas yang terkait dengan munculnya risiko atau makin besarnya risiko harus dikontrol dengan baik. Nah, kemudian atas aktiviti yang dilakukan oleh internal audit atau internal control tersebut akan menghasilkan sebuah rekomendasi untuk perbaikan jika dirasa masih ada yang kurang dalam sebuah aktivitas tersebut. Nah, ini merupakan proses audit yang umum. Secara gambaran besar adalah bahwa audit itu direncanakan di sini adalah apa yang akan diaudit, bagaimana cara mengaudit, apa prosedur yang dilakukan, atau standar apa yang digunakan dalam proses audit. Nah, setelah dibuat perencanaan dan kemudian siapa saja yang akan diturunkan sebagai tim audit, dan hasil laporan ini akan ditujukan kepada siapa. Setelah perencanaan selesai, maka dilakukanlah pemeriksaan. Berdasarkan dari prosedur yang telah ditetapkan, hal-hal yang dipandang perlu akan dilakukan pengujian. Nah, pengujian ini kemudian hasilnya dibahas, dianalisis, kemudian dijadikan sebuah laporan yang dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Biasanya dari hasil audit internal ini atau audit ini, pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang mengambil keputusan. Biasanya adalah top management.
Dari hasil laporan yang baik atau yang kurang tersebut, kemudian manajemen membuat tindak lanjut. Tindak lanjut ini bisa berupa sebuah kebijakan atau perbaikan yang tujuannya adalah meminimalisir risiko yang ditemukan dalam proses audit. Perencanaan. Perencanaan ini pertama kita harus tahu dulu menentukan risiko yang berkaitan dengan risiko tahunan, atau melakukan juga perencanaan pendahuluan. Nah, kenapa kita harus tahu risiko yang terjadi? Dengan risiko itulah kita akan bisa mengira-ngira tindakan apa yang akan kita lakukan supaya risiko tersebut tidak meningkat dan kemudian risiko itu bisa diminimalisir. Nah, kita buatlah perencanaan awal, kemudian kita minta persetujuan board of visitor approval. Maksudnya di sini adalah kita mau melakukan kunjungan, kita mau menurunkan tim, kita minta persetujuan pihak yang memberikan otorisasi. Nah, kemudian setelah kita melakukan sampailah di tempat objek pemeriksaan, kemudian kita memberitahukan dan meminta beberapa informasi sebagai dasar kita untuk melakukan evaluasi apakah segala sesuatu yang telah berjalan sesuai apa adanya yang ditetapkan berdasarkan tujuan perusahaan. Kemudian kita juga harus memahami risiko dan pengendalian yang berjalan saat itu. Nah, hasil-hasil yang kita temukan dalam pemeriksaan maka kita lakukan yang proses diskusi. Di sini biasanya disebut dengan opening conference. Opening conference di sini adalah semua temuan yang kita temukan kita bahas secara terbuka dengan pihak-pihak yang menjadi pelaku atas aktivitas tersebut. Dengan hal-hal yang kita temukan serasanya kurang, bisa saja kekurangan itu ditemukan karena tidak pengertian auditor tentang detail atau kekurangan informasi yang diberikan oleh user. Testing. Yang apa sih yang ditesting dalam dunia IT itu? Yang pertama yang ditesting itu adalah berkaitan dengan keamanan, security, baik itu physical security, kemudian logical security, itu dilakukan pengujian. Karena jika security ini sangat lemah atau tidak memadai, maka risiko yang akan terjadi semakin besar. Misalkan risiko kehilangan data, kehilangan aset. Kemudian backup recovery, yang kita uji itu apakah database atau data-data yang terkait dengan transaksi dengan historis yang terjadi sudah di backup, atau jika terjadi sebuah masalah apakah ada proses recovery di sana. Mungkin teman-teman pernah dengar ada apakah nanti kalau bencana mereka ada memiliki DRT. Ini juga kita lakukan tes. Kemudian resource management. Di sini sumber daya manajemen yang berkaitan dengan ini juga harus dites. Misalkan orang-orang yang melakukan pengelolaan terhadap server, apakah mereka memiliki kemampuan dalam mengelola server dengan baik. Kemudian website. Nah, di sini testing itu jika misalkan sebuah perusahaan memiliki website atau memiliki sistem secara berbasis web atau online, ini perlu dites juga karena dites dalam rangka apakah ada celah-celah oleh pihak lain yang bisa masuk seperti hacker, cracker, dalam rangka mengambil semua sumber daya manajemen di data dan lain sebagainya. Nah, dalam hal security testing ini kalau kita melihat seperti alat scan ya, kalau kita mau tahu tubuh kita itu secara detail dan apa aja terjadi di tubuh tersebut, maka kita lakukan scan. Apa yang kita scan, apa yang kita periksa? Pertama yang kita periksa itu adalah server. Server itu adalah data center, di mana data transaksi perusahaan, data semua hal yang terkait dengan perusahaan ada di server. Kita harus cek dulu apakah server bermasalah. Kemudian hardware yang lain seperti laptop, komputer, apakah ada virus segala macam. Kemudian workstation, router, printer, itu kita lakukan pengecekan. Nah, di sini ada yang hal-hal yang perlu kita perhatikan sama dengan hal yang tadi. Kita harus melihat apakah workstationnya bekerja dengan baik, atau laptop, hardware, devices yang lain, server bekerja dengan baik. Nah, backup recovery testing. Di sini ada sebuah pernyataan yang menyatakan you must have effective control to backup recovery.